Tahun ini Xiaomi langsung bergerak cepat dengan merilis HP terbaru. Tanggal 21 Januari kemarin, Xiaomi Indonesia akhirnya memboyong Poco M3 ke tanah air. HP Xiaomi terbaru 2021 ini hadir dengan spesifikasi tinggi namun dibanderol harga yang terjangkau. Spesifikasi Poco M3 diotaki prosesor Snapdragon 662 dengan sokongan RAM 4GB dan 6GB, sangat mumpuni untuk aktivitas sehari-hari hingga gaming. Di sisi kamera, Poco M3 menawarkan 3 kamera belakang yang terdiri dari resolusi 48MP Super Pixel, 2MP Macro dan 2MP Depth. Fitur menarik lainnya adalah kapasitas baterai yang besar, di mana di dalamnya sudah tertanam baterai 6000 mAh dengan teknologi High Charge Cycle Battery dan Fast Charging 18 Watt. Penerus Redmi 9 akhirnya terlahir pada Agustus tahun 2021. Ia adalah Redmi 10 yang dirilis dengan harga retail mulai 2 juta. Redmi 10 membawa cukup banyak peningkatan dibanding pendahulunya. Hal pertama yang jadi sorotan adalah laju penyegaran 90Hz. Dukungan refresh rate 90Hz ini menjadi yang pertama buat seri Redmi. Kemudian, sisi dapur pacu Redmi 10 juga ditingkatkan dengan SoC gaming kelas menengah, yakni MediaTek Helio G88. SoC ini 14% lebih optimal ketimbang Helio G80 yang dipakai Redmi 9. Peningkatan tidak berhenti di situ, sebab Xiaomi juga menyematkan kamera utama 50MP, speaker stereo, kemampuan menyetel audio resolusi tinggi, hingga teknologi pengisian balik. Fitur yang terakhir membuat HP ini bisa mengecas perangkat lain dengan output 9 watt. Redmi 9T menjadi HP Xiaomi yang baru dirilis 2021. Berada di lini HP Redmi 9 series, HP ini menawarkan spesifikasi yang lebih meningkat dari generasi sebelumnya. Lihat saja baterainya yang kini sudah berkapasitas 6000 mAh sehingga punya daya tahan yang lebih lama. Baterai ini juga didukung pengisian cepat 18 watt dengan charger output 22 watt. Dari sisi performa Redmi 9T ditenagai prosesor Snapdragon 662 dengan kapasitas memori RAM 4 atau 6GB dan ROM 64 atau 128GB. Untuk kamera, Redmi 9T hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama beresolusi 48MP, sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP. Layar juga menjadi daya tarik dari Redmi 9T. Pasalnya sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dengan bentang seluas 6,53 inci. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass 3. Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 IJ Cortex A55 pada frekuensi 1,8 GHz, pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh. Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 watt. Infinix membuka lembaran baru perjalanan ponsel Hot series dengan meluncurkan Infinix Hot 11 pada Oktober tahun 2021. Sebagaimana ponsel Hot series sebelumnya, ponsel ini ditujukan untuk mengisi segmen kelas menengah. Infinix pun mematok harga HP ini cukup terjangkau, yakni hanya 1 jutaan saja. Harga tersebut sesuai dengan fitur dan spesifikasi yang dibawanya. Beberapa di antaranya yang diunggulkan adalah layar lebar dengan bentang 6,6 inci Full HD+, baterai besar 5200 mAh, dan SoC gaming kelas menengah MediaTek Helio G70. Infinix mengklaim,
Baterai yang dibawa si ponsel dapat bertahan hingga 14 jam untuk main game. Setelah puas dengan kesuksesan Galaxy M11, Samsung akhirnya merilis produk baru bernama Galaxy M12. Perangkat ini siap menggemparkan industri perponselan berkat spesifikasi canggihnya seperti baterai badak yang berkapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan teknologi pengisian cepat 15 watt, Samsung Galaxy M12 mengutus chipset Exynos 850 yang berfabrikasi 8 nanometer dan Mali G52 sebagai kartu grafisnya. Sistem operasi yang dipasangnya sudah Android 11 dengan sistem antarmuka One UI Core 3.1. Perangkat ini juga tersedia dalam beberapa kombinasi ruang penyimpanan mulai dari RAM 3 GB dengan internal 32 GB. Ponsel terbaru dari Vivo selanjutnya adalah Vivo Y12s 2021. Perangkat yang merancang dirinya berdimensikan layar 6,51 inci dengan penggunaan panel berteknologi IPS LCD, menjanjikan sudut pandang yang baik dan lebih hemat daya. Berbicara daya, baterai yang digunakan oleh Vivo Y12s 2021 berkapasitas LiPo 5000 mAh. Tidak lupa menghadirkan sistem pengisian berkecepatan 10 watt dan teknologi pengisian balik 5 watt. Perangkat yang masih punya fitur FM radio ini menempelkan dua lensa pada kamera utamanya yakni 13 megapiksel untuk lensa wide dan 2 megapiksel untuk lensa kedalaman. Samsung Galaxy A03s adalah sebuah ponsel di kelas harga entry level yang harganya masih berada di rentang 2 juta. Untuk itu, Anda pun akan mendapatkan beragam spesifikasi yang sederhana namun tetap layak untuk kelas harganya. Kendati hanya gunakan Helio P35, tapi sok tersebut merupakan peningkatan dibanding Galaxy A02s yang hanya menawarkan Snapdragon 450. Ini juga merupakan segelintir ponsel seri Galaxy A0X yang sudah menyuguhkan sensor sidik jari. Untungnya juga, sensor ini terletak pada bagian samping alih-alih di belakang. Hal ini berimbas baik pada estetika desain bodi belakang yang lebih clean dan minimalis. Galaxy A03s sayangnya memiliki kekurangan di bagian layar. Meski hadirkan bentang layar berukuran 6,5 inci yang tergolong besar, resolusinya hanya HD+ alias 720x1600 piksel. Ketajamannya tentu tidak sebagus layar dengan Full HD+ yang sudah banyak dimiliki oleh HP 2 jutaan lainnya.